Kunci ruangan terlarang. Perjalanan menuju desa Cemoro Lawang terasa begitu panjang dan melelahkan. Jalanan berkelok-kelok di antara perbukitan yang ditumbuhi pohon pinus yang menjulang tinggi, seolah-olah sedang mengawasi setiap langkah kendaraan yang lewat. Aku dan keempat temanku, Dito, Rina, Bayu, dan Lina, memutuskan untuk berlibur ke desa yang terkenal dengan pemandangan matahari terbitnya itu. Sekaligus ingin mencari suasana baru yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kami menyewa sebuah rumah panggung tua yang terletak agak terpisah dari pemukiman warga, dengan alasan ingin mendapatkan ketenangan yang sempurna. Saat kami tiba, langit sudah mulai gelap. Kabut putih tebal mulai turun, menyelimuti seluruh daerah itu dan membuat jarak pandang hanya sekitar 10 meter saja. Suhu udara terasa dingin sekali, menusuk sampai ke tulang-tulang kami. Rumah panggung itu terlihat kokoh meski usianya sudah tua, terbuat dari kayu jati yang kokoh dengan dinding yang mulai lapuk di beberapa bagian. Di halaman depan tumbuh pohon trembesi yang rindang. Daunnya bergesekan ditiup angin sehingga menimbulkan suara desisan yang terdengar seperti bisikan orang yang sedang berbicara pelan. "Seram juga ya rumahnya, sepi banget," ujar Lina sambil memeluk tubuhnya sendiri. Matanya melirik ke sekeliling dengan perasaan tidak nyaman. "Tenang saja, ini kan yang kita cari, suasana yang tenang dan jauh dari keramaian. Nanti malam kita bakar jagung dan cerita-cerita, pasti seru kok," sahut Tito sambil tersenyum berusaha menenangkan. Padahal aku melihat sorot matanya yang juga tampak waspada. Kami membawa barang bawaan masuk ke dalam rumah. Begitu pintu utama dibuka, bau kayu lapuk dan debu yang sudah menumpuk bertahun-tahun langsung menyerang indera penciuman. Ruangan di dalamnya cukup luas, dengan perabotan yang masih lengkap meski terlihat sudah jarang dipakai. Ada meja makan besar, beberapa kursi kayu, dan lemari besar yang terbuat dari kayu yang sama. Di sudut ruangan terpasang sebuah jam dinding tua yang jarumnya sudah berhenti bergerak tepat di pukul 11 lewat 11 menit. "Aneh ya, jamnya mati, mungkin sudah lama tidak ada yang tinggal di sini," gumam Bayu sambil menunjuk jam itu. Kami membagi kamar. Rumah itu memiliki 4 kamar tidur. Aku memilih kamar yang ada di bagian paling belakang, tepat bersebelahan dengan ruangan penyimpanan barang yang pintunya tertutup rapat dan dikunci dengan gembok yang sudah berkarat. Saat aku lewat di depan pintu itu, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dibandingkan bagian rumah lainnya, dan aku mendengar suara gesekan pelan seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. "Kamar apa ini yang dikunci?" tanyaku kepada pemilik rumah yang baru saja membantu kami membawa barang. Wajah pria parubaya itu tiba-tiba berubah pucat. Dia menatap pintu itu dengan tatapan yang penuh ketakutan. Jangan pernah membuka ruangan itu. Itu adalah ruangan terlarang. Pemilik rumah sebelumnya meninggal dunia secara mengenaskan di dalam sana. Dan sejak saat itu, tidak ada yang berani membukanya. Kuncinya sudah hilang entah kemana, jadi biarkan saja tertutup. Mengerti?" Peringatannya terdengar sangat serius, membuat kami semua terdiam dan mengangguk patuh. Setelah pemilik rumah pergi meninggalkan kami, suasana di rumah itu terasa semakin sunyi. Hanya terdengar suara angin yang menderu di luar dan sesekali suara lantai kayu yang berderit seolah ada yang berjalan. Malam semakin larut. Kami berkumpul di ruang tengah, menyalakan api unggun kecil di halaman belakang karena dinginnya tak tertahankan. Kami mulai bercerita tentang hal-hal mistis, legenda gunung, dan hantu-hantu lokal. Tawa kami memenuhi halaman, berusaha mengusir rasa takut yang perlahan mulai menggerogoti. Namun, saat jam menunjukkan pukul 12 malam, Rina tiba-tiba mengajak kami masuk. "Ayo masuk, anginnya makin kencang, rasanya nggak enak," kata Rina dengan suara gemetar.
Kami pun masuk dan kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat. Aku sangat lelah, jadi tak butuh waktu lama bagiku untuk terlelap. Namun tidurku tidak nyenyak. Sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun karena mendengar suara aneh. Krak, krak, krak. Suara itu berasal dari arah koridor, seperti suara langkah kaki yang sangat pelan berjalan di atas papan kayu. Aku mencoba membuka mata. Kegelapan memenuhi kamarku. Jantungku mulai berdegup kencang. Siapa yang bangun jam segini? Mungkin Dito atau Bayu mau ke kamar mandi? Tapi suara langkah itu tidak berhenti. Itu berjalan mendekat, semakin dekat, dan berhenti tepat di depan pintu kamarku. Hening. Aku menahan napas. Aku bisa mendengar suara napas yang berat dan kasar dari balik pintu tipis itu. Napas itu terdengar sangat dekat, seolah pemiliknya sedang menempelkan wajahnya ke celah pintu. Beberapa menit berlalu, langkah kaki itu kembali terdengar, berjalan menjauh dan berhenti tepat di depan pintu ruangan penyimpanan yang terkunci itu. Klik. Suara seperti gembok yang dibuka. Krik. Pintu kayu itu terbuka perlahan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Dengan hati-hati, aku bangkit dari tempat tidur dan mengintip dari celah pintu kamarku. Koridor gelap hanya diterangi cahaya bulan yang samar menembus jendela. Aku melihat sosok tinggi besar berdiri membelakangi pintu ruangan terbuka itu. Punggungnya lebar dan rambutnya panjang hingga ke bahu. Tapi yang membuat bulu kuduku meremang adalah cara dia berdiri. Kakinya tidak menapak sempurna di lantai, melainkan melayang beberapa senti. Tiba-tiba, sosok itu menoleh ke arahku. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya dua bola mata merah yang bersinar terang menatap lurus ke tempatku bersembunyi. Aku langsung menutup pintu dan kembali naik ke kasur, menutupi seluruh tubuh dengan selimut. Gemetar hebat menyelimuti seluruh tubuhku. Aku berdoa semoga itu hanya mimpi. Pagi harinya aku bangun dengan kondisi lelah dan pucat. Teman-temanku menyadari perubahanku. "Lo kenapa pucat banget, bro?" tanya Dito. Gue lihat sesuatu semalam," jawabku pelan. "Di depan pintu ruangan itu." Mendengar itu, wajah Lina dan Rina langsung berubah. "Kita juga dengar suara langkah kaki loh, tapi kita pikir itu lo atau Dito," kata Lina dengan wajah ketakutan. Bayu yang dari tadi diam tiba-tiba berseru, "Lihat deh, itu!" Dia menunjuk ke arah pintu ruangan penyimpanan. Pintu yang kemarin dikunci gembok tebal sekarang terbuka sedikit. Tidak ada gemboknya. "Jangan dibuka! Pak Budi kan sudah bilang jangan dibuka!" teriak Rina. Tapi Dito yang merasa paling berani dan menganggap ini cuma ulah orang iseng, mendorong pintu itu perlahan. Krik. Debu beterbangan saat pintu terbuka. Ruangan itu gelap dan berbau busuk, bau bangkai dan tanah basah yang sangat menyengat. Saat Dito menyalakan senter HP-nya, kami semua terpaku melihat isi ruangan itu. Dindingnya penuh coretan tulisan tangan yang berulang-ulang dalam bahasa Jawa kuno, yang artinya kurang lebih, "Mereka akan datang, mereka akan mengajak kalian pulang." Dan di tengah ruangan, ada sebuah lingkaran hitam yang terbuat dari apa yang terlihat seperti darah kering. Tapi yang paling mengerikan, tergantung di langit-langit ruangan itu, ada lusinan boneka kayu yang dibuat menyerupai manusia dengan wajah yang sedih dan menangis. Mata boneka-boneka itu terbuat dari kaca hitam yang memantulkan cahaya senter kami, seolah-olah mereka sedang hidup dan mengawasi kami. "Udah keluar dari sini, angker banget," teriak Lina sambil menangis. Kami segera keluar dan menutup pintu itu kembali.
Hari itu kami memutuskan untuk berjalan-jalan ke desa agar pikiran lebih tenang. Tapi perasaan tidak enak itu tidak hilang. Seolah-olah ada mata yang terus mengawasi pergerakan kami dari balik pepohonan. Malam kedua, teror makin menjadi-jadi. Sekitar pukul 11 malam, listrik di seluruh rumah tiba-tiba padam total. Gelap gulita. Suasana menjadi hening seketika. Hanya suara hujan yang mulai turun membasahi atap. "Lampunya mati nih," kata Dito berusaha tenang. "Mungkin sekeringnya turun, gue cek keluar." Dito pergi keluar menuju kotak listrik di teras. Kami menunggu di dalam. 5 menit berlalu, Dito belum kembali. Dito!" panggil Bayu. Tidak ada jawaban. Yang terdengar justru suara nyanyian pelan. Lagu anak kecil yang dinyanyikan dengan nada melengking dan serak dari arah luar. "Bintang kecil di langit yang tinggi, banyak mata yang melihat aku." Suara itu bukan suara Dito. "Siapa itu?" bisik Rina ketakutan. Tiba-tiba pintu terbuka keras. Dito masuk dengan wajah pucat pasi, mata melotot lebar. "Lari! Kita harus lari sekarang juga!" teriaknya. Belum sempat kami bertanya apa-apa, kami melihat bayangan hitam masuk lewat celah pintu dan jendela. Bayangan itu memadat, membentuk sosok-sosok manusia yang tidak utuh. Beberapa tanpa kepala, beberapa tangannya terlalu panjang menyentuh lantai, dan di antara mereka, aku melihat sosok wanita tinggi besar dengan mata merah yang sama seperti yang kulihat semalam. Dia tersenyum, mulutnya terbelah sampai ke telinga. "Kalian sudah lihat rahasia kami, sekarang jadi bagian dari kami." Suaranya bergema di seluruh ruangan. Kami panik. Kami mencoba lari lewat pintu depan, tapi pintu itu terkunci sendiri dan tidak bisa dibuka paksa. Jendela-jendela juga tertutup rapat seolah ada kekuatan yang menahannya. Satu persatu dari kami mulai ditarik oleh bayangan-bayangan hitam itu. Aku mendengar jeritan Lina dan Rina, lalu Bayu. Aku mencoba merangkak mundur, menabrak dinding, sampai punggungku menyentuh pintu ruangan terlarang. Pintu itu terbuka karena doronganku. Tanpa pikir panjang, aku masuk dan mengunci pintu itu dari dalam. Aku sendirian di dalam ruangan pengap itu. Napasku tersengal. Di luar, suara ketukan pintu mulai terdengar. Tapi bukan ketukan biasa. Tok, tok, tok. Itu suara ketukan dari arah langit-langit. Aku mendongak. Boneka-boneka kayu itu ternyata tidak tergantung lagi. Mereka semua ada di lantai, berbaris rapat menghadap ke arahku. Dan perlahan, satu persatu boneka itu mulai bergerak. Kaki kayunya melangkah pelan mendekat. Mata mereka berubah menjadi merah menyala. "Selamat datang, teman baru." Suara mereka serentak. Bukan suara kayu, tapi suara manusia yang tertahan. Aku melihat ke sekeliling mencari jalan keluar, tapi tidak ada. Hanya ada dinding dan coretan-coretan itu. Saat aku menatap cermin tua yang ada di sudut ruangan, aku tidak melihat bayanganku sendiri. Yang kulihat di cermin adalah diriku yang sudah menjadi seperti mereka. Pucat, mata merah, dan tersenyum lebar. Ternyata, sejak kami menginjakan kaki di rumah ini, kami sudah bukan menjadi kami lagi. Kami hanyalah tamu yang datang untuk menambah koleksi di ruangan ini. Boneka-boneka itu semakin dekat. Dinginnya menusuk jiwa. Aku ingin berteriak tapi suaraku hilang. Yang bisa kulakukan hanya menutup mata dan pasrah. Dan sejak saat itu, tidak ada yang pernah melihat aku dan teman-temanku lagi. Rumah itu kembali disewakan kepada orang-orang baru yang mencari ketenangan. Dan di dalam ruangan terkunci itu, koleksinya bertambah banyak, menunggu kalian datang untuk bermain bersama.